أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعلمون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا Sadaqallahul azim. Masya Allah. Terima kasih kepada siswa SMK Muda yang telah membacakan surah Al-Kahfi. Semoga dengan bacaan yang sangat merdu tadi dapat memberi syafaat kepada kita semua di hari Jumat yang berkah ini. Amin. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini menjelang sholat Jumat yang akan kita segera mulai, bagi kaum laki-laki kita akan menerangkan sedikit tausiah dari siswa SMK Muda yang bernama Yasir. Yasir ini berasal dari kelas X TKJ 3. Kepada Yasir bisa dipersilakan untuk membawakan tausiahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal lu'lu' alladzi yatalla'la wa ma la'la'atul lu'lu' iyum fi ma katsiran jallail. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Setinggi puja kita hadirkan kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita limpah nikmat sampai Allah berkata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika engkau ingin menghitung nikmatku, apa kata Allah? La tuhsuha. Engkau tidak akan sanggup menghitungnya. Bayangin aja nih, Allah telah menciptakan langit tegak tanpa tiang yang dihiasi panorama bulan dan bintang. Allah telah menciptakan lautan yang menggelombang yang dihiasi ikan-ikan dan terumbu karang. Dengan kasih-Nya ini kita dapat saling beradu pandang. Alhamdulillah. Seharusnya dengan nikmat-nikmat ini kita pantas bersyukur kepadanya. Apa kata Allah? La in syakartum la adzibannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kata Allah, maka aku tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur, ingatlah azabku sangatlah pedih. Penonton sekalian, kali ini kita sebagai kami itu akan membawakan suatu tausiah singkat saja. Yang ini berjudul Salat adalah Tiang Agama. Sebelum masuk dari ceramah, alangkah baiknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bayangin aja Rasulullah SAW itu telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang ini. Bayangkan dia telah membawakan kita ini menggunakan akhlak dan ilmunya. Bahkan Rasulullah SAW itu disebut dengan akhlakul karim, akhlak yang mulia. Kita sebagai umatnya pantas mengikuti tauladan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, adapun judul tausiah singkat saja ini berjudul Sholatu Imaduddin. Salat adalah tiang agama. Mengapa salat menjadi tiang agama? Karena dalil-dalilnya itu banyak membuktikan bahwa salat ini adalah suatu tiang, suatu keutamaan. Dalam hadis Arba'in nomor 3 dijelaskan, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu terdiri dari 5 pilar, 5 tiang, 5 tembok. Apa-apa saja? Yang pertama adalah syahadati la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Bersaksi bahwasannya Allah itu adalah Tuhan kita dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Yang ketiga itu adalah tunaikan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikanlah salat. Yang keempat, wa haji baiti wa shaumi ramadan. Kita berhaji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Maka ada hadis yang lain mengatakan bahwasanya puasa dulu baru haji. Maka itu sama aja. Hanya perbedaan dari sanadnya saja. Maka dari itu penonton sekalian, Rasulullah SAW pun telah bersabda juga, sholat ini menjadi amalan paling pertama kali dihisab. Apa dalilnya? Awalu mayuhasabu alaihi abdu yaumil kiamati as-salat. Yang pertama kali dihisab ketika hari kiamat seorang hamba, kita ini adalah seorang hamba, adalah sholat. Sholat yang pertama kali. Lalu ada lagi yang berkata, ada lagi orang bertanya, kita udah melakukan sholat tetapi mengapa kita melakukan kemungkaran? Ada tuh ketika itu kita melihat orang nih, dia melakukan, suka mencuri, merokok, tetapi dia sholat. Apa yang salah? Yang salah adalah sholatnya belum benar. Karena dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menghindarkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Lalu ada juga orang, dia sholat tetapi celaka. Kenapa sholat ini dapat celaka? Karena fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat, yakni orang yang lalai pada sholatnya. Kita sebagai orang muslim, kita harusnya memperiktrospeksi diri nih. Kita sholatnya udah benar apa belum? Maka hadirin sekalian, banyak orang ya hanya sebuah KTP-nya saja Islam, tetapi dia tidak sholat. Ini perutamaannya nih. Saya akan menjelaskan nih. Rukun Islam itu kan ada 5. Yang telah dijelaskan tadi bahwasanya pilar Islam, tiang Islam. Ibaratnya ini adalah suatu agama Islam. Ini suatu agama Islam dan terdiri dari 5 pilar. Nah, yang di pilar terakhir adalah haji. Ketika kita tidak melakukan haji, maka Islam ini masih terpegang apa tidak? Terpegang. Masih kokoh, masih kuat. Lalu zakatlah yang tidak ada. Masih bisa dipegang? Masih. Puasanya hilang. Masih bisa? Masih. Tapi ketika sholatnya tidak ada, maka jatuh. Tidak bisa lagi dipegang. Maka itulah perumpamaannya. Perumpamaannya itu adalah bahwasanya sholat inilah yang paling utama gitu. Bukan hanya sebuah KTP saja Islam, tetapi kita pun harus melaksanakan sholatlah supaya dinyatakan Islam. Hadirin sekalian, mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan untuk tausiah singkat pada sebelum Jumat hari ini. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, tolong dimaafkan. Karena saya ini adalah suatu manusia yang pernah serba salah. Yang benar itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah usainya ceramah dari Yasir, siswa muda ini. Kali ini saya akan menanyakan sedikit nih tentang Yasir. Ya, boleh. Yasir kan dari tadi ceramahnya cukup bagus ya. Ya. Dan semoga dengan ceramah tadi itu bisa menambah keimanan kita. Amin. Ngomong-ngomong, belajar ceramah itu di mana? Oh, kalau gitu saya memang dari dulu suka ceramah gitu. Bahkan dari SD pun dari kelas 3 gitu. Suka ceramah gitu. Soalnya saya itu kan dari dulu tuh memang terinspirasi dari ustadz besar gitu kan. Terus saya kayak tertarik gitu kan, pengen ceramah lah gitu. Jadi di SD itu ada namanya wirid gitu, wirid lah kan. Di kita pun ada juga namanya wirid Jumat pagi. Tuh bingung gitu kan, bapak tuh siapa yang ngisi gini kan. Akhirnya ya udah saya berani sendiri ngatakan, "Pak, saya ingin ceramah." Ya udah, Jumat depan kamu ceramah gitu. Nah, jadi kan waktu seketika gitu saya cerita nih sedikit ya. Pas saya mau maju tuh kan, itu memang disorokin lah kan. Namanya saya tuh orang paling heboh lah gitu di sekolah kan. Nah, maju di panggung gitu kan. Ya saya ceramah. Bahwasannya gini salah, gini salah. Nah, saya tuh menyatakan kita tidak boleh berkata-kata kotor.
Tapi malah saya salah ucap gitu kan, sampai-sampai orang ini semua ketawa gitu. Yang saya ucap tuh janganlah berkata-kata kolor, jadi semua orang tuh ketawa. Itu saya langsung kena mental gitu kan. Tapi dengan itu saya tidak putus asa gitu kan. Saya jadikan pelajaran. Iya, jadi evaluasi kelas 4-nya saya maju lagi, kelas 5 saya maju lagi gitu. Jadi memang dari SD itu saya sudah suka kali lah dalam dalam menyampaikan ceramah di depan-depan orang gitu. Berarti Yasir ini tipe orang yang suka tampil depan umum ya? Ya, kurang lebih gitulah. Kalau ngomong tampil tempat umum nih, Yasir udah ceramah di mana aja? Kayak masjid kah, apa di sekolah aja? Kalau itu sih banyak sih gitu. Kalau sekolah sih alhamdulillah udah benar, Selain udah di sekolah pernah. di mana aja tuh? Di masjid sih pernah, masjid kayak di Ramadan gitu kan. Ramadan kan ada tausiah sebelum sholat gitu, udah pernah juga. Terus mana lagi ya, di pondok pesantren pun sering juga, ya sering ikut juga. Ya, banyak lah gitu, makan masjid-masjid pun berapa kali tuh? Lebih dari 4 kali lah. Ini kan di masjid 5 nih, kali gitu. ceramah ya. Yasir pernah ngarapkan duit gak sih dari Oh pengurus masjidnya? kalau gitu sih kemarin kan pertama kali maju di masjid gitu kan. Itu pas kelas 6 SD. Nah, itu tuh karena terinspirasi dari abang-abang kelas, dari misalkan di masjid nih sebelum ustadznya maju ke atas ke apa namanya? Ke meja gitu kan. Nah, pasti ada anak-anak dari pondok pesantren lain gitu kan. Itu yang malah pembukaan. Pembukaannya. Jadi saya nih terinspirasi dari abang-abang gitu. Soalnya kan, mereka nih berani gitu. Ya udah saya coba lah kan bilang ke pengurus masjidnya, saya pengen tampil gitu. Ya udahlah besok malam katanya. Terus itu pas Ramadan gitu. Ya udah akhirnya saya maju. Ya itu pas pulangnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa tuh kalau boleh tahu? Aduh, kalau itu sih kurang berapa ya? Udah nggak perlu disebut lagi lah kan. Iya. Terus Yasir ada keinginan mau jadi ustadz atau apa itu? Alim ulama? Ya alhamdulillah pengen gitu sih dari dulu ya, dari SD pun pengen kali gitu. Soalnya pengen tuh kayak Ustadz Abdul gitu kan, bisa pergi kemana-mana gitu, bahkan ke sampai Malaysia. Jadi pengen juga dalam hati gitu, pengen jadi ulama gitu. Pengen jadi ulama. Terus selain Ustadz Abdul Somad, ustadz apa lagi nih yang difavoritkan? Favorit kan ya? Kalau misalnya ustadz itu sih yang paling penting ya Ustadz Abdul Somad ya. Yang kedua tuh Ustadz Adi Dayat. Terus kalau misalnya masalah sejarah, misalnya sirah, itu saya lebih suka ke Khalid Basalamah gitu, Ustadz Khalid Basalamah. Sekarang kan jurusan TKJ nih. Terus nanti setelah lulus dari sini mau kuliahnya sesuai ini apa beda? Oh jadi gini. Mau kuliah gitu apa? Ya pengen kan misalnya kayak keluar gitu kan ke Mesir gitu kan. Ke Mesir kan itu kan otomatis malah ke agama Islam gitu kan. Iya. Soalnya di Mesir tuh Al-Azhar tuh ada 4 fakultas itu, misalnya kan kayak Sirah, Balaghah, Syariat gitu kan. Nah, tetapi karena saya kan ini kan seharusnya kan saya nih mondok nih. Setelah keluar tuh saya malah milih ke SMK, otomatis saya memilih ke jurusan. Iya. Soalnya nggak bisa lagi nih kita bisa aja, tetapi kan nggak masuk lah gitu. Soalnya kalau misalnya di Mesir ini ada lagi namanya pelajaran agama seperti kayak fikih gitu kan, ataupun sirah. Dan tesnya pun tidak mudah juga ya. Bener banget. Apalagi kan bahasa Arab tuh harus dikuasai banget gitu kan. Misalnya kayak nahu, sorof gitu. Jadi ya udahlah ngikuti jalur aja dengan masuk ke kuliah yang sesuai dengan jurusan gitu sih. Ngomong-ngomong pondok Yasir di mana dulu ya tuh? Kalau pondok saya itu nama pondoknya Baitul Quran Riau. Ya, jadi di situ tuh saya ngajar 3 tahun saja. Nah, di kemarin tuh sistemnya belum ada uliah. Tetapi waktu angkatan saya ini udah ada uliah kan. Jadi saya lebih milih keluar aja gitu. Dia bisa milih 3 tahun ataupun lanjut gitu. Oke, mungkin dengan beberapa pertanyaan tadi kita udah tahu ya beberapa kepribadian Yasir, yang dia dulu yang mondok di mana, yang dia berasal pandai ceramah itu di mana. Ya. Kita bisa tahu dan semoga kita bisa jadikan motivasi juga untuk kita bisa menjadi seorang Yasir yang hebat dan berguna bagi rakyat di sekitarnya. Di sekitar ya.
Untuk anak muda juga ya. Ada muda-muda. Dan kita infokan lagi ya. Kita setelah sholat Jumat ini akan kedatangan tamu Dari dari Malaysia Malaysia. nih, sobat Kemungkinan sih jam 2. Intinya setelah menonton ini jangan lupa untuk saksikan podcast Muda di YouTube Muda TV. Oke, baiklah, karena waktu Jumat sudah masuk juga, kita ucapkan terima kasih dulu kepada Terima kasih. Yasin. Sama-sama. Baik, terima kasih juga. Oke, baiklah kami tutup dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.